Kembali di Aini Sore, pemirsa kami lanjutkan dialog masih bersama kami Sutarno, kakek korban dan sosiolog UGM Suprapto. Saya ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, apa sebenarnya yang menyebabkan masyarakat kita ini masih begitu mudah percaya dengan hal-hal berbau mistis seperti ini? Ya, baik. Jadi sebetulnya pada intinya banyak anggota masyarakat yang masih berpikir irasional dan belum mengembangkan ke arah pemikiran-pemikiran yang rasional. Nah, mengapa mereka melakukan hal itu? Terutama pertama kali karena merasa bahwa perilaku anaknya itu ada keanehan-keanehan. Di situ diceritakan bahwa anaknya nakal gitu ya. Nah, banyak di antara anggota masyarakat yang tidak paham bahwa anak nakal itu sangat mungkin dia mengalami ada bagian-bagian di dalam tubuhnya itu yang tidak sehat. Masyarakat menganggap bahwa sehat itu ataupun sakit itu hanya fisik. Padahal bisa juga ada gangguan pada jiwanya ataupun ada gangguan pada jaringan sarafnya. Misalnya ada orang yang saya pernah juga menjumpai, misalnya ada orang ataupun mahasiswa saya yang mengikuti KKN, dia mengamuk-ngamuk, ternyata dia tidak nakal, dia tidak jahat, tetapi karena dia kena virus burung. Dan itu mengenai saraf emosinya dan dia kemudian menjadi mudah mengamuk. Nah, masyarakat ini ketika tidak bisa menemukan secara jelas sakit apa, misalnya nakal, ada keanehan, diberitahu tidak mudah, itu lalu menganggapnya bahwa dia tidak sakit, tetapi apakah itu diganggu setan, diganggu makhluk halus, dan sebagainya. Sehingga solusinya bukan lari ke rumah sakit, ke psikiater, ataupun ke psikolog, mereka kemudian dengan cepat larinya ke paranormal atau dukun. Pak Suprapto, jika kemudian kita menyoroti tindakan kekerasan, penenggelaman di dalam bak mandi itu betul-betul terjadi dan itu diketahui, bahkan patut diduga direncanakan oleh orang tua termasuk tetangganya begitu. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus ini? Ya, tentunya yang paling bertanggung jawab pada kasus ini adalah orang yang berinisiatif melakukan ritual itu. Meskipun saya menduga bahwa itu sebetulnya tidak berniat untuk membunuh ya. Karena mengusir makhluk halus dalam pemikiran mereka itu sebetulnya bisa macam-macam. Misalnya antara lain itu dengan menekan jempol, misalnya jempol di sini gitu ya. Tapi mungkin dengan cara-cara yang lain itu Tapi secara nalar kan Pak Suprapto kita bisa lihat menenggelamkan di dalam bak mandi otomatis tidak akan bisa bernafas, otomatis akan kehilangan nyawa. Bahkan kan disebutkan tadi ritualnya nyawanya bisa kembali, rohnya bisa kembali kepada anak tersebut dan anak tersebut dalam tanda kutip, quote unquote, bisa bangkit. Ya, itu keanehannya adalah di situ bahwa kenapa dia harus mati. Sebetulnya kan biasanya metode-metode pengusiran makhluk halus menurut versi mereka itu hanya berusaha untuk membuat si makhluk halus itu merasa tidak nyaman di tubuhnya, kemudian lalu mereka pergi. Dan tetapi yang ini memang agak berlebihan itu bahwa ditenggelamkan sampai kemudian nafasnya berhenti dan anehnya lagi kemudian dinyatakan bahwa rohnya akan kembali lagi. Itu jelas sangat tidak masuk akal gitu ya. Karena cara-cara yang lain sebetulnya tidak seperti itu. Biasanya dengan percikan air. Benar tadi didiskusikan misalnya medianya air, tapi percikan biasanya. Pak Suprapto, apakah artinya pihak yang mengaku sebagai dukun ini juga perlu diproses secara hukum? Ya, saya kira karena sudah mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, maka setidaknya dia bisa dikenai pasal telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan nyawa seseorang menjadi meninggal dunia atau melayang. Saya kembali ke Pak Sutarno, kakek korban. Pak Sutarno, apakah ritual pengusiran setan yang dimaksud atau makhluk halus, genderuwo, apapun namanya ini, memang sudah lazim dilakukan di sekitaran masyarakat di sana? Kalau setahu saya, ya itu di rumah anak saya itu, hanya itu. Kalau yang lain saya tidak tahu.
Atau barangkali Anda pernah mendengar cara-cara seperti ini pernah dilakukan dan dalam tanda kutip dianggap berhasil kepada anak-anak lain? Saya nggak tahu itu kalau masalah di yang tempat lain. Pak Sutarno, setelah 4 bulan kemudian tidak bertemu cucu Anda, seperti apa kronologi Anda akhirnya mengetahui kejadian ini? Karena itu waktu hari raya, baru hari raya itu saya tanya pada ibu dan ibunya, itu katanya kok gimana Ais kok nggak ikut? Dia bilang di rumah saat baru ke Bojonggede ikut di Bojonggede sama ayahnya itu. Benarkah kemudian tetangga sekitar ini juga mengetahui bahwa cucu Anda sudah ditenggelamkan? Kalau tetangganya itu, kalau sekarang sudah, tapi sebelumnya itu belum tahu dia kegiatan ini. Pak Sutarno, saya yakin lah pasti setiap orang tua tidak akan ada yang berniat untuk menyakiti buah hatinya, anak kandungnya sendiri begitu. Ya, Menurut betul. Anda, apa yang terjadi pada anak Anda? Dalam hal ini orang tua korban yang dianggap mengetahui rencana pengusiran setan yang berdampak pada kematian cucu Anda. Ya, ini begini, bahwa anak saya itu percaya karena melihat di tempat Pak Budi itu ada anak yang diasuh oleh Pak Budi itu kepunanya itu bagus-bagus. Karena bapaknya itu sering ke sana, itu kan satu sekolahan dulu, karena kawan ini kepinginnya bapaknya begitu, jadi anaknya biar nurut gitu. Namun demikian, kalau pendapat saya bahwa anak nakal ini kalau masih kecil, ini memang kalau pendapat saya ini nantinya anak ini pasti akan pandai, akan lincah. Jadi ya. Saya kembali ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, sebenarnya adakah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus seperti ini tidak terjadi kembali? Ya, jadi hal yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ketika ada perilaku yang aneh, perilaku menyimpang, atau mereka menyebutnya bahwa anak itu nakal, itu jangan hanya dilakukan dengan cara-cara yang irasional, karena perilaku itu bisa disebabkan oleh gangguan kesehatan pada seseorang tersebut. Apakah itu tadi saya katakan fisik yang nampak mata, atau jaringan saraf yang terganggu sehingga dia menjadi hiperaktif gitu, atau tadi misalnya ada gangguan kena virus di saraf tertentu sehingga orang lalu melakukan sesuatu yang tidak terkontrol. Jadi jangan kemudian lalu penyelesaiannya itu kepada sesuatu yang irasional. Oke, aliran kepercayaan tanggung jawab masing-masing, tapi kekerasan terhadap anak harusnya dihentikan, dan itu kita semua paham tentang itu. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Suprapto, sosiolog dari UGM, dan juga Pak Sutarno, kakek korban. Kami turut belasungkawa atas peristiwa ini.